La, 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 where are you? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tata kemana aja? Kamu tahu nggak sih? Masuk dulu ya. Ya udah, carinya nanti lagi deh. Gak enak ada tamu soalnya. Itu tuh, kalau misalkan dalam sebulan kita modal di atas 100. Kenapa sih? Bentar ya. Bentar. Pak, aduh, Pak gimana ya? Siapa kakak cantik ini? Pasti temannya Kak Resti. Serius amat sih main HP-nya? Aku isengi ah. Ya ampun, itu temannya Kak Resti lah. Kamu bikin sampai teriak-teriak begitu? Enggak aku apa-apakan kok, Ton. Terus kenapa histeris begitu? Enggak tahu deh, Tan. Serius. Jangan-jangan apa, Tan? Jangan-jangan si kakak ini mengidap arachnofobia. Arachnofobia? Apaan tuh? Itu loh, ketakutan berlebihan sama laba-laba dan tarantula. Sini deh. Oh, Lihat deh, Teh. Lucu tau? iya. Untuk lebih jelasnya, kita tanya langsung saja yuk ke pakarnya. Bu dosen, arachnofobia itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa bisa sampai muncul? Oke, begini Otan. Jadi arachnofobia itu sendiri adalah fobia yang spesifik. Jadi artinya dia fobia terhadap binatang yaitu laba-laba. Nah, faktor penyebabnya sendiri ya sebenarnya hampir mirip dengan fobia-fobia yang lainnya. Pertama, orang yang memiliki atau menderita fobia, biasanya orang-orang tersebut secara pikiran itu dia lebih sangat sensitif terhadap ancaman, sehingga sesuatu yang buat orang normal tidak mengancam, buat orang fobia mungkin dianggapnya sebagai sesuatu yang mengancam, atau kemudian dia punya pengalaman yang negatif terhadap laba-laba itu sendiri. Iya Tan, ternyata betul dugaanmu. Padahal aku kan termasuk tarantula paling cantik. Warna aku saja biru metalik begini. Aku termasuk hewan arboreal loh, alias hidup di pohon. Makanya kandang aku harus ada pohonnya seperti ini. Ciri khas dari jenis arboreal adalah gerakanku yang sangat cepat. Termasuk ketika makan kecoa Brazil ini. Fangs atau taringku gesit banget kan menerkam kecoa Brazilnya? Makanan aku memang serangga-serangga kecil seperti ini. Iya, aku termasuk tarantula jenis Old World ya. Old World adalah sebutan untuk tarantula dari Asia. Aku memang berasal dari India, tepatnya kota Guti, India. Lagi pula, aku tidak beracun. Cocok banget lah buat dipelihara di rumah. Terus bagaimana dong, Tan? Kebetulan nih,
Otan punya kenalan psikolog yang bisa bantu mengatasi fobia Kak Iis. Kita temui saja ya psikolognya. Nah, itu psikolognya. Kak, ayo sini masuk. Pertama-tama mesti konseling terlebih dulu. Fungsinya untuk mengubah mindset bahwa laba-laba sebenarnya tidak berbahaya. Kalau misalnya derajatnya kan ini ya, masih bagian Selanjutnya harus terapi. ya. Nah, kalau Di tahap ini, psikolog sudah bisa menggunakan boneka tarantula seperti ini. Supaya si Kak Iisnya mulai terbiasa dengan sobat Otan tersebut. ya, coba lagi. Terus kapan dong dok Kak Iisnya berani pegang tarantula betulan? Sebenarnya kalau misalnya fobia itu karena dia terkenanya di alam bawah sadar karena merupakan proses yang lama sampai bisa menjadi fobia dan ada proses traumatiknya sehingga memang butuh beberapa tahapan di mana kita ada konsultasi dulu, ada screeningnya jika dibutuhkan, kemudian sampai melakukan konseling, tahapan konseling. Tekniknya pun bermacam-macam, ada menggunakan CBT, cognitive behavior terapinya, perubahan mindset, jadi bagaimana pola pikirnya dirubah. Kemudian sampai perilaku. Kemudian bisa juga dengan play therapy tadi dengan kita menggunakan benda-bendanya. Benda-benda mulai dari boneka, kemudian sampai nanti yang aslinya. Seperti itu. Dan ada juga teknik-teknik yang lain yang seperti hipnosa bisa kita gunakan, tapi tetap kita membutuhkan teknik konseling. Oh, lama juga ya. Ternyata perlu konseling dan terapi berbulan-bulan. Otan kira bisa langsung sembuh. Wih, sudah kayak ninja ya. Loncat sana, loncat sini, lincah banget. Kakak-kakak ini pasti dari komunitas parkour. Memang pada jago sih. Tapi Otan yakin kakak-kakak ini nggak akan bisa mengalahkan jagoan melompat dari dunia binatang. Yaitu Jumping Spider. Laba-laba pelompat ini nggak ada tandingannya kalau soal lompat melompat. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Jarak antar ranting ini adalah 16 cm ya teman. Laba-laba, kamu sudah siap? 3, 2, 1, lompat! Wih, si Jumping Spider bisa melompat dengan sempurna. Kita coba lihat sekali lagi. Laba-labanya bahkan melompat tanpa ancang-ancang. Luar biasa ya. Dengan panjang hanya 3 cm, laba-laba pelompat ini mampu melewati rintangan sejauh 16 cm atau 5 kali ukuran tubuhnya. Itu setara dengan manusia melompati sebuah bus tapi tanpa ancang-ancang. Amazing! Kamu sudah kayak Spider-Man, Sob! Coba sekarang giliran kakak dari parkour. Tapi ingat ya, biar fair, kakak nggak boleh ancang-ancang pas mau lompatnya. Oke, sudah siap? Ya, lompat! Wah, coba kita hitung.
jaraknya? Ternyata cuma 3 meter. Kalau kakak ini tinggi badannya 1,7 meter, berarti jangkauannya hanya 2 kali saja dari ukuran tubuhnya. Jadi jelas kan siapa pemenangnya? Laba-laba pelompat. Otan penasaran kenapa kamu jago banget ya melompatnya? Jadi begini Tan, aku beruntung dianugerahi sepasang mata yang besar di bagian depan tubuh aku. Mata ini membantuku mengukur jarak yang harus aku lompati. Selain itu, web atau jaringku ini juga menolongku untuk menstabilkan lompatan. Oh ya Tan, aku mau kasih tahu rahasia nih. Kaki aku ini tergolong ringkih loh, padahal untuk bisa melompat jauh harus punya otot kaki yang kuat. Tapi otot kaki aku justru terbilang lemah. Jadi untuk mensiasatinya, aku mensirkulasikan sebanyak mungkin darah ke kaki aku. Sehingga aku bisa melompat jauh banget. Hebat banget kamu, Bah. Otan bangga. Tapi kayaknya bukan cuma Otan saja deh yang bangga. Kakak-kakak ini juga sepertinya bangga dengan laba-labanya masing-masing. Yap, komunitas tarantula dan laba-laba ini nggak kalah eksis loh dibanding komunitas reptil misalnya. Tapi omong-ngomong, ada yang tahu nggak sih bedanya tarantula dengan laba-laba? Kita tanya saja yuk ke Kak Mingcu. Jadi gini Otan, kalau laba-laba itu taringnya ada di bawah. Kalau tarantula taringnya di depannya, di kepalanya. Terus letak matanya juga beda. Kalau laba-laba dia biasanya letak matanya nyebar, ada di sekeliling kepalanya gitu. Nah kalau tarantula dia ngumpul di satu titik di kepalanya. Oh, jadi begitu rupanya. Terima kasih, Kak. Dijuluki Ratu Tarantula, Kak Mingcu ternyata pelihara laba-laba juga loh. Apalagi perawatan tarantula nggak beda jauh sama laba-laba. Tapi ada yang unik nih. Terariumnya pakai isopoda. Hewan super mungil ini fungsinya untuk memakan jamur di dalam terarium. Juga sisa makanan dan kutu. Sehingga lingkungan si spider pun jadi lebih sehat. Oh ya teman, kalian tahu nggak? Ternyata laba-laba ada juga yang beracun loh. Bahkan termasuk laba-laba paling beracun di dunia. Wah, racunnya bisa bikin berubah jadi Spider-Man nggak ya? Namanya Sicarius Spider atau laba-laba Sicarius. Sobat Otan yang satu ini senang sekali mengubur diri di dalam pasir. Makanya dia disebut juga laba-laba pasir. Dia akan tiba-tiba menyergap mangsanya dari dalam pasir. Konon racunnya sanggup membunuh seekor kelinci. Hanya saja memang belum ada data tentang efek racun si Sicarius ini terhadap manusia. Oper sini! Ayo cepat oper! Gol! Coba itu bolanya diambil.
balik wujud dan reputasinya yang menyeramkan, kelabang sebetulnya bukan ancaman kok bagi manusia. Hewan yang biasa disebut jugalipan ini mengandung prinsip, kamu asik, aku santai. Kamu usik, aku bantai. Bisa saja kamu, Tan. Walaupun sering dipanggil centipede atau kaki 100, aku sebenarnya hanya memiliki 15 hingga 30 pasang kaki saja, teman. Saat berjalan, aku tidak berjalan lurus ke depan, tapi menggerakkan tubuh seperti ini, mirip seperti gelombang. Gerakan berjalan yang mirip gelombang ini membuatmu bisa bergerak dengan gesit, kan? Kalau Otan hitung sih bisa mencapai kecepatan 10 kali panjang tubuhmu berdetik atau 1,6 km per jam. Wah, lumayan juga ya. Penyebaran Arthropoda 1 ini cukup luas, teman. Ia bisa ditemui di hutan hujan tropis hingga gurun. Namun, kelabang yang sering kita temui suka hidup di lingkungan yang lembab dan gelap. Tapi, di keluarga Arthropoda masih ada loh yang punya kaki jauh lebih banyak. Yap, benar sekali. Ini dia, kaki 1000. Kaki 1000 atau bahasa kerennya millipede adalah hewan berkaki banyak termasuk dalam hewan arthropoda, teman. Tapi sampai sekarang masih banyak yang percaya dia memiliki total 1000 kaki. Mentang-mentang namanya begitu, bukan berarti jumlah kakinya juga 1000 ya, teman. Tidak percaya? Coba hitung saja sendiri. Beberapa ilmuwan telah membuktikan dengan meneliti jumlah kaki luwing. Hasilnya, ternyata kaki luwing berjumlah 750 kaki, atau sama dengan 375 pasang kaki. Tapi kalau yang ini bukan mitos, teman. Kaki 1000 ternyata bisa jadi obat sakit gigi loh. Tapi sebelumnya, luwing ini harus diolah dulu nih. Luwing yang sudah dibersihkan akan disangrai untuk mengeluarkan minyaknya, teman. Oke, seperti ini yang kita butuhkan untuk pengobatan sakit giginya, teman. Tapi Otan masih belum yakin nih, apa benar minyak luwing ini bisa mengobati gigi yang berlubang? Kita tanya ahlinya saja yuk. Silahkan, Pak Dokter. Minyak luwing memiliki beberapa kandungan yang salah satunya bersifat analgesik atau penghilang rasa sakit. Sehingga di masyarakat juga dimanfaatkan untuk salah satunya pengobatan sakit gigi. Nah, pada pengobatan sakit gigi, penggunaan minyak luwing ini biasanya lebih efektif ketika digunakan untuk kasus gigi yang berlubang. Nah, infeksi pada gigi yang berlubang ini menimbulkan rasa sakit akibat adanya keradangan pada saraf gigi. Nah, minyak luwing ini salah satu efeknya adalah menghilangkan rasa sakit dengan menekan kinerja saraf gigi sehingga rasa sakit tersebut hilang. Oke, terima kasih banyak, Pak Dokter. Wah, nggak disangka ya, di balik tubuhnya yang mungil, Sobat Otan kali ini hebat-hebat dan menyimpan segudang khasiat. Besok masih ada lagi Sobat Otan yang gak kalah hebat. Makanya, tonton terus ya.